Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Hari ini di penutupan market tanggal 4 Januari 2021, hari perdagangan pertama, kita akan membahas saham yang cukup banyak diperbincangkan di komunitas saham ya, yaitu saham perusahaan gas negara atau Pegas. Ya, di penutupan hari ini Pegas ditutup ARB ya atau auto reject bawah di level 1540 ya, minus 7% kurang lebih di harga ARB. Nah, seperti yang sudah banyak kita ketahui, salah satu penyebab dari penurunan Pegas yang cukup dalam adalah karena adanya sentimen negatif ya terkait sengketa pajak yang saat ini dihadapi oleh Pegas ya, sehingga intinya begini ya, Pegas terkena sengketa dan harus membayar pajak sebanyak 3 triliun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi kurang lebih inti beritanya seperti itu ya. Nah, sentimen negatif ini cukup kuat berpengaruh kepada Pegas gitu ya. Cukup kuat berpengaruh kepada Pegas sehingga banyak terjadi kepanikan massal ya, dan terjadilah panic selling oleh pelaku pasar gitu ya. Oke. Nah, balik lagi ke chartnya sendiri ya, secara teknikal mari kita bahas terlebih dahulu saham Pegas ini secara teknikal sebelum nanti kita bahas lebih dalam terkait sentimen pasar, sentimen berita, dan juga terkait bandarmologi ya gitu. Karena setiap ada yang jual pasti ada yang beli ya, itu sudah suatu kepastian karena saham ini adalah zero sum game gitu ya. Jadi tidak mungkin ada selisih, selalu nol gitu ya. Oke, mari kita bahas secara teknikal terlebih dahulu ya. Secara teknikal sebenarnya kalau kita lihat di sini Pegas itu sendiri sedang berada di wave kelimanya gitu. Wave keempat ya. Jadi Pegas sedang membentuk wave keempatnya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah wave 1 ya. Lalu ini adalah wave 2 ya. Lalu ini adalah wave 3. Nah, sekarang Pegas sedang berusaha membentuk wave 4-nya ya. Saya arahkan ke penutupan terakhir di 1540. Cuman yang jadi pertanyaan, apakah 1540 ini adalah support, artinya setelah dari sini mungkin besok akan rebound, atau Pegas masih akan melanjutkan penurunannya sampai mendapatkan akhir dari wave 4 gitu ya. Oke, mari coba kita amati sampai seberapa jauh saham Pegas ini bisa turun. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, maka satu hal yang menarik di sini, di penutupan hari ini, di harga di ARB hari ini, Pegas langsung membentuk gap ya, sehingga bisa dipastikan paling tidak Pegas akan balik ke harga 1655 ya. Karena seperti yang saya selalu sampaikan di video analisa sebelumnya, gap adalah hutang yang harus dibayar gitu ya. Jadi paling tidak Pegas pasti akan menutup gapnya di 1655 gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk area support Pegas sendiri sebenarnya kalau kita lihat di sini area 1540 bisa kita jadikan sebagai area support ya. Kenapa bisa kita katakan sebagai area support? Area support ya. Nah, kalau misalnya area support ini jebol 1540, maka area selanjutnya yang bisa kita amati adalah area 1470 gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan area 1470 hingga area 1540 untuk area support Pegas, atau mungkin untuk teman-teman yang baru mau masuk bisa saja menjadikan area ini untuk sebagai area cicil entry ya. Kenapa saya jadikan area 1470 hingga 1540 ini menjadi area support ya?
Oke, sederhana teman-teman. Ini mungkin saya bisa ganti ke chart weekly dulu supaya lebih lebih nampak ya. Oke ya. Jadi kenapa area 1470-an hingga area 1540 ini bisa menjadi target support yang kuat? Jadi mungkin kita bisa lihat ya teman-teman. Ini saya udah ganti ke chart weekly ya. Di sini kalau teman-teman lihat area ini, area 1470 hingga 1500 itu menjadi area support yang kuat untuk pegas, area yang penting untuk pegas sejak tahun 2006. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada multiple rejection ya. Ada multiple rejection di area 1500-an ini, 1470 hingga 1500-an gitu ya. Di sini ya, di sini pun dia rejection lagi ke atas, di sini lagi juga rejection ke atas ya. Nah, barulah di sini sekitar Maret 2020 supportnya break ya. Supportnya break ya. Sehingga support ini selanjutnya bisa menjadi resisten ya. Tapi di sini per November kemarin resistennya ini langsung breakout ya, breakout. Nah, ketika dia turun, dia tertahan kembali lagi di area 1540 ya. Jadi saya mau katakan secara teknikal terlepas dari apapun berita yang muncul ya, mau itu berita negatif, sentimen pajak dan lain-lain, secara teknikal area 1540 hingga 1470 hingga 1540 ini sudah teruji adalah area yang kuat baik sebagai support maupun sebagai resisten ya secara teknikal gitu ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau masuk ya silahkan membuat trading plan-nya. Kalau memang mau masuk bisa cicil masuk di 1470 hingga 1540 ya. Kalau jebol gimana? Kalau jebol udah bagus keluar dulu, nanti kita beli lagi dari bawah ya, kita recovery dari bawah gitu ya. Ingat, ini bukan rekomendasi untuk menjual membeli, tetapi saya membantu teman-teman dalam menentukan trading plan, menentukan area supportnya untuk saham pegas ya. Oke, itu untuk area support. Sekarang bagaimana untuk area resistennya atau target profit gitu ya. Oke, untuk pegas sendiri jelas yang pertama karena dia open gap di 1650 dia harus menutup dulu sehingga paling tidak dari 1540 paling tidak pegas akan sampai ke 1650 gitu ya. Kalau breakout gimana? Kalau breakout jelas target selanjutnya ada di 1800 ya, resisten terdekatnya. Oke. Kalau misalnya 1800 breakout lagi gimana? Maka target selanjutnya dari pegas akan ada di area sekitar 2000-an gitu ya. Area 2000-an yang kalau jebol lagi mungkin ini untuk swing mengarah ke invest ya teman-teman, bisa menargetkan area di 2360 karena area 2360 ini pun cukup kuat gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini berkali-kali terjadi multiple rejection di area 2300 hingga 2400 gitu ya. Oke. Itu untuk target support dan target resisten dari pegas. Oke, nah selanjutnya mari kita ukurlah dulu ya, karena ciri khas dari trader retail ya, kita selalu mengukur berapa target risk and reward ya, berapa risk and reward dari setiap target support dan resisten yang kita buat gitu ya. Jadi di penutupan hari ini di 1540 saya ambil dari penutupan terakhir ya. Dari penutupan terakhir hingga target support bawah kita, kalau misalnya jebol dan kita keluar dulu ya. Saya sarankan better kita keluar dulu kalau area support di 1470 ini jebol ya. Itu kita ada potensi loss sekitar 4% ya, 4,2%. Itu potensi loss ya. Oke, itu potensi loss. Lalu bagaimana dengan potensi bagaimana dengan potensi reward kita ya? Dari penutupan hari ini menuju ke gap atasnya di 1650
itu paling tidak kita ada potensi reward 7,7%. Nah, itu ya. 7,7% itu untuk resisten pertama. Bila area 1650 ini jebol, maka paling tidak target kita ke 1800 dan untuk reward kita sendiri ada sekitar 16,6% potensi reward atau potensi cuan kalau misalnya teman-teman tadi beli di harga ARB 1540 gitu ya. Itu untuk potensi reward swing lah ya, untuk potensi reward kedua gitu ya. Oke, lalu bagaimana untuk target reward yang jangka panjang, reward invest lah katakan ya. Oke, untuk reward invest ke 2360. Nah, kalau saya ambil dari harga penutupan terakhir ini, maka kurang lebih untuk reward menuju ke target target resist 3-nya untuk yang plan invest lah ya, untuk karena kalau dari harga sekarang mungkin butuh waktu beberapa bulan atau mungkin bisa 1 tahun ke atas juga bagi Pegas untuk mencapai target 2360-nya. Tapi untuk teman-teman yang sabar dan memang plan-nya jangka panjang, teman-teman bisa menarget harga 2360 dengan potensi reward 52,7% ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin tidak jangka panjang atau swing trade saja, mungkin bisa menargetkan area 1800 hingga 2000 untuk target rewardnya gitu ya. Sekitar 16% hingga berapa tadi? Sekitar 16% hingga ya kalau ke 1800 itu 16% hingga 31%, 32% gitu ya. Oke, jadi itu tadi teman-teman. Untuk technical Pegas, ingat area penting untuk support ada di level 1470-an hingga harga ARB hari ini 1540, dan area target resisten atau target profit kita itu ada di level 1650, potensi 7%, 1800 16%, 2000 sekitar 30%, dan terakhir untuk yang mau invest agak jangka panjang bisa menyasar 2300 dengan potensi 52%. Itu tadi untuk area penting dari Pegas sendiri ya. Oke. Lalu bagaimana secara bandarmologi gitu ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada panic selling pasti banyak yang nampung gitu kan, pasti ada yang nampung gitu, karena nggak mungkin orang bisa jual kalau nggak ada yang beli. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, kalau kita lihat secara bandarmologi, dari aspek bandarmologi ya, terjadi akumulasi gila-gilaan. Saya berani katakan terjadi akumulasi gila-gilaan dari bandar di saham Pegas pada hari ini ya. Jadi di balik fakta dari Pegas itu ARB sampai 7% turun jauh ke 1540, ada akumulasi gila-gilaan dari Bandar YP ya. Bandar YP berapa banyak dia akumulasi? Perhatikan, dia akumulasi hingga 1 juta lot. Luar biasa ya. Dia akumulasi hingga 1 juta lot di harga rata-rata 1546. Jadi dia akumulasi di harga ARB ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman bahwasanya kalau di bagian yang jualan ya, bisa kita lihat sebenarnya agak terdistribusi, bisa kita katakan ya, walaupun sebenarnya 700.000 ini agak dominan, tapi kalau kita lihat ke yang lain masih oke lah, 700, 400, 200, 100, 100, 100 ya. Kalau kita bandingkan dengan yang beli, itu hanya ada satu broker utama yang nampung ya, jadi bisa kita katakan ada bandar yang sedang akumulasi. Lain ceritanya kalau misalnya yang beli pun tadi di sini 600, terus 500, 500, 400, 200, 100, 100, 100. Bisa kita katakan bandar sedang akumulasi kuat di harga 1540 ya, di harga ARB-nya ini tadi ya. Di area ARB 1540 bandar akumulasi gitu. Ya, jadi sebenarnya saya juga masuk ke Pegas untuk teman-teman ketahui ya. Saya masuk di harga ARB karena saya melihat ini tadi. Saya melihat bandar sedang akumulasi kuat sebanyak 1 juta lot gitu ya di harga ARB, sehingga saya berani masuk ya.
Ya kenapa? Alasannya sederhana gitu. Seperti yang selalu saya katakan, kalau bandar beli kita ikutan beli, kalau bandar jual kita ikutan jual, ya. Sehingga penting sekali bagi kita untuk punya harga masuk yang sama dengan harga bandar gitu. Karena kita pasti minimal aman lah, potensi kita untuk loss itu lebih kecil gitu ya. Nah, ada fakta menarik nih teman-teman yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi kan seperti yang saya jelaskan di awal, penurunan yang cukup dalam atau panic selling hari ini itu disebabkan karena sengketa ya. Sengketa pajak oleh Pegas yang mengharuskan Pegas ini membayar sejumlah uang 3 triliun ya kepada Direktoral Jenderal Pajak, kan kira-kira gitu nih. Tetapi yang tidak diangkat oleh news ya, yang tidak diangkat oleh media-media mainstream pasar modal ya, CNBC ya, Business Insight, ini Kompas ya. Yang tidak diangkat adalah ini. Nah, ini adalah kartu as saya ketika saya memutuskan untuk berani masuk ke Pegas hari ini di harga 1.540 gitu ya. Saya kasih lagi alasan kedua. Jadi ada 3 alasan kenapa akhirnya saya memutuskan masuk ke saham Pegas di hari ini di harga ARB gitu. Sebelumnya saya nggak pernah nyentuh Pegas, tapi hari ini saya berani nyentuh Pegas. Pertama karena dia sudah mencapai level support di 1.540 meskipun supportnya bisa saja areanya sampai ke 1.470-an, tapi saya putuskan untuk masuk di sini. Satu ya. Yang kedua, alasan saya masuk adalah dari segi bandarmologi. Saya melihat di sini ada akumulasi gila-gilaan ya. Akumulasi gila-gilaan oleh bandar YP sebanyak 1 juta lot di harga berapa? Di harga 1.546 di harga ARB ya. Oh, saya kelupaan satu lagi. Ya, meskipun hari ini Pegas ARB terjadi panic selling dan asing, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, itu malah belanja gitu ya. Nih lihat Pegas ya. Pegas turun 1.540, ARB 7%. Itu asing malah belanja 13,4 miliar. Jadi di saat kita retail lokal itu panic selling karena sentimen negatif yang terlalu kuat ya, itu asing malah belanja dan bandar lokal itu juga akumulasi ya. Jadi YP ini bisa campuran, tapi YP ini terkenal dengan bandar lokal gitu ya. Oke ya, jadi di samping bandar lokal akumulasi, asing pun juga akumulasi sebanyak 13,4 miliar gitu ya teman-teman ya. Nah, itu alasan yang keberapa tadi? Lupa saya. Yang pertama area support, yang kedua bandarmologi. Oke, alasan yang kedua itu. Alasan yang ketiga adalah ini tadi saya sampaikan. Alasan ketiga adalah respon dari Pegas atau klarifikasi dari Pegas terhadap isu yang beredar atau berita yang beredar. Nah, ini dikeluarkan tanggal 30 Desember 2020 ya, ditujukan kepada Indonesia Stock Exchange Building, kepada BEI ya. Direktur penilaian perusahaan dan kepala divisi penilaian perusahaan, intinya semua ditujukan kepada BEI ya gitu. Jadi isinya menanggapi atau klarifikasi terkait berita yang beredar sehubungan dengan adanya denda pajak terhadap Pegas sebesar 3 triliun. Jadi saya mungkin langsung loncat saja ya ke bagian intinya ya. Nanti teman-teman yang mau baca bisa di pause ya. Silakan pause videonya kalau mau baca detail ya. Tapi saya langsung akan skip ke bagian akhir. Oke. Ini bagian akhir. Informasi penting dan fakta material lainnya ya. Oke. Selain sengketa pada angka 1 di atas, perseroan juga memiliki sengketa pajak dengan pokok perkara yang sama, yaitu perbedaan penafsiran ketentuan PMK terhadap pelaksanaan kewajiban pemungutan PPN atas penyerahan gas bumi untuk periode 2014 hingga 2017. Ini berita yang beredar ya. DJP menerbitkan 48 SKP KB dengan total nilai sebesar 3,82 triliun. Upaya yang telah dilakukan oleh perseroan adalah mengajukan upaya keberatan kepada DJP atas penerbitan 48 SKP KB periode tahun 2014 hingga 2017 tersebut. Dengan hasil DJP mengabulkan seluruh permohonan keberatan perseroan dan membatalkan tagihan dengan total
nilai sebesar 3,82 triliun. Gila nggak tuh? Ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa saya katakan ya, berita yang beredar, sentimen negatif terkait Pegas ini semuanya hoax ya. Semuanya hoax, sebenarnya tidak hoax, bukan hoax ya. Tetapi kurang tepat ya. Jadi pengajuan dendanya itu benar, tetapi sudah diajukan keberatan oleh Pegas ya. Dan DJP mengabulkan, Direktorat Jenderal Pajak mengabulkan permohonan itu dan membatalkan tagihan gitu ya. Intinya tagihan tersebut dibatalkan. Ya, artinya sentimen negatifnya itu tidak benar. Setelah saya mendapatkan klarifikasi jawaban dari Pegas secara langsung ya, ini asli bukan bohong-bohongan ya, ditandatangani langsung, ada capnya ya. Itu membuat saya semakin yakin untuk masuk di Pegas gitu ya. Jadi secara support mendukung, secara bandarmologi ada akumulasi gila-gilaan, dan juga berita negatif yang beredar itu ternyata tidak benar. Yang keempat, ada pom-pom. Nah, ada pom-pom dari Mas Kaisang. Nah, gitu. Mas Kaisang pom-pom. Siapa nih yang beli 2 juta lot di harga 1.540? Hashtag Pegas gitu ya. Jadi untuk kita yang sudah biasa bermain di dunia saham, kalimat seperti ini ya kalau saya secara pribadi menganggap ini sebagai pom-pom gitu ya. Artinya kalau Mas Kaisang bilang ada yang beli 2 juta lot, berarti kan pasti bandar nih karena sebanyak ini 2 juta lot. Itu yang pertama. Kedua, kalau dia beli di harga 1540 dan volumenya besar, pasti harapannya akan jual di harga yang lebih tinggi kan gitu. Mana mungkin dong bandar mau rugi, itu prinsip yang paling dasar. Sehingga alasan keempat ini membuat saya semakin yakin untuk HK Antam. Hajar kanan di harga ARB terakhir kemarin, hari ini ya, di 1.540. Gitu ya teman-teman. Nah, sedikit sih yang mau saya sharing di sini buat teman-teman sekalian yang kalau misalnya hari ini ada panic selling, saran saya sih ya jangan mudah termakan berita gitu ya. Seperti hari ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita, bahwasanya semua media memberitakan Pegas tersangkut pajak 3 triliun. Tetapi di sini baru keluar hari ini, saya baru dapatkan artikelnya hari ini 30 Desember 2020 ya, baru saya dapatkan hari ini ya, bahwasanya DJP, Direktorat Jenderal Pajak telah membatalkan gugatan pajak 3 triliun tersebut ya. Nah, mari kita lihat teman-teman, besok nih ya, apakah Pegas akan terbang? Kalau misalnya Pegas terbang, saya cukup yakin pasti keluar berita di semua media mainstream ya, media pasar modal, CNBC, Kompas, Kontan dan lain-lain, pasti keluar berita bahwasanya Pegas gugatan pajak 3 triliun yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak telah dibatalkan. Pasti keluar. Perhatikan. Gitu, ya. Oke, teman-teman, demikian tadi pembahasan terkait saham Pegas ya. Setelah kita melihat setelah apa yang terjadi pada Pegas di hari ini ya. Jadi terjadi panic selling. Tapi saya secara pribadi pun saya masuk di Pegas di harga ARB hari ini ya. Karena saya melihat itu tadi secara teknikal dia mendukung, secara bandarmologi apalagi, lalu news yang beredar, sentimen negatif yang mengakibatkan terjadi panic selling di Pegas hari ini sehingga Pegas ARB itu ternyata salah, tidak benar. Lalu yang keempat, pom-pom dari Mas Kaisang ya. Ini membuat saya berani masuk hari ini. Tetapi ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual. Semua keputusan berada di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman dalam menentukan trading plan selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini boleh semakin berkembang. Tekan juga tombol like, komen, serta share video kami sehingga semakin banyak orang yang boleh menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.